harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, tadi kita mendengarkan video yang saya kutip cuplikannya, itu disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Saya agak kaget, jujur aja kaget. Ini merupakan pendapat dari seorang akademisi atau guru besar yang sangat berani menurut saya. Nah, saya perlu memberikan opini terkait dengan pendapat Pak Saiful Mujani ini. Meskipun semangatnya, tujuannya saya setuju bahwa ini adalah untuk memberikan pesan kepada rakyat untuk jangan memilih orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Kurang lebih begitulah, itu pesannya. Tapi saya melihat kalau hal itu dilakukan, apakah mudaratnya akan lebih banyak daripada manfaatnya? Yang pertama, saya tidak yakin partai-partai yang sekarang berlawanan dengan Pak Jokowi, katakanlah termasuk PDI Perjuangan, mau melakukan hal itu. Punyakah mereka keberanian untuk melakukan impeachment atau pemakzulan? Yang kedua, respon publik. Saya takutnya akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang akhirnya akan menimbulkan chaos. Nah, ini terkait dengan yang ketiga. Kalau itu terjadi, peluang-peluang chaos itu terjadi, saya malah khawatir masyarakat Indonesia justru berbalik mendukung Pak Jokowi. Yang terjadi, tujuan yang diinginkan oleh Pak Saiful Mujani tidak terjadi. Itu pertimbangan-pertimbangan saya. Meskipun ini hanya proses pemakzulan, karena kita tahu menurut aturan yang berlaku, proses pemakzulan seorang presiden itu membutuhkan tahapan-tahapan dan proses yang sangat panjang, mulai dari DPR, MPR, kemudian MK dan sebagainya. Itu perlu waktu yang mungkin sampai batas waktu Presiden Jokowi habis tanggal 20 Oktober 2024, proses itu belum selesai. Tapi saya tahu yang disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani hanya sekedar memberikan pesan kepada masyarakat. Itu kita hargai gitu. Tapi saya mengkhawatirkan dampaknya. Dampaknya terutama respon publik yang akan merasa ketakutan kalau terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional. Yang terjadi mereka malah justru mendukung siapapun yang didukung Pak Jokowi. Itu kekhawatiran saya. Karena mereka menginginkan negara ini tetap damai. Kerusuhan, instabilitas politik dan keamanan itu akan berimbas pada masalah ekonomi masyarakat. Ini yang ditakutkan. Jadi saya berpikir ada solusi lain yang bisa kita lakukan selain pemakzulan atau
impeachment. Yang pertama adalah saya mengusulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa yang dijadikan panutan atau patron rakyat Indonesia memberikan warning yang cukup keras kepada Presiden Jokowi untuk tetap menjaga netralitasnya. Memberikan cubitan kepada Presiden agar bersikap sebagai seorang negarawan. Presiden Jokowi bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati tahun 2004 yang lalu. Pada waktu Pilpres, meskipun Ibu Mega juga berkompetisi dalam Pilpres tahun 2004 dan beliau incumbent, tapi beliau sama sekali tidak menggunakan akses kekuasaannya untuk mempengaruhi masyarakat. Saran kedua adalah lembaga-lembaga negara yang selevel dengan presiden, yang tidak di bawah presiden, lembaga-lembaga negara yang tidak masuk dalam rumpun eksekutif seperti DPR, MPR, MK, BPK, MA, atau lembaga-lembaga yang lain itu memberikan surat teguran dalam tanda kutip kepada presiden untuk mengontrol perilaku agar tetap netral dan tetap memperlakukan ketiga kontestan ini dengan perlakuan yang sama, tidak berpihak yang terlalu kentara seperti sekarang. Jadi saya ulangi bahwa saya mengusulkan adanya teguran atau himbauan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa kepada presiden. Yang berikutnya adalah semacam surat teguran dalam tanda kutip dari lembaga-lembaga yang bukan rumpun eksekutif, lembaga-lembaga yang sejajar dengan presiden untuk memberikan masukan kepada presiden agar menjaga pemilu ini berjalan dengan netral, objektif, jujur, tidak ada intervensi dari siapapun termasuk dari presiden yang sekarang sudah menjadi rahasia umum. Jadi saran saya ini jauh lebih soft dibanding dengan proses pemakzulan yang kemungkinan ada penumpang gelap. Dan itu pun saya tidak yakin. Adakah keberanian dari partai-partai yang berlawanan dengan Presiden Jokowi sekarang untuk melakukan impeachment? Nanti kalau dibalik tokoh-tokoh atau oknum-oknum partai, pengurus partai yang bermasalah kemudian dipermasalahkan dari segi hukum, mereka akan diam juga. Mereka akan tersandera juga. Jadi saya hampir tidak melihat peluang itu ada, keberanian dari partai-partai yang sekarang. Tapi bobot saya adalah saya ingin menjaga jangan sampai isu pemakzulan ini itu menjadi teror, ketakutan dari masyarakat bahwa ini akan menimbulkan chaos yang berdampak pada ekonomi, berdampak pada ketertiban masyarakat, dan akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Ini yang saya takutkan. Meskipun saya berikan catatan, semangat atau pesan dari proses pemakzulan yang disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani, saya sependapat. Tapi caranya harus dengan cara yang soft dan tidak menimbulkan instabilitas politik yang berujung pada instabilitas keamanan dan akan berujung juga pada instabilitas ekonomi di Indonesia. Ini saran saya, agar tidak ada gejolak dan agar kita tetap bisa menjalankan proses demokrasi ini dengan baik. Kalau perlu ada satu lagi, partai-partai yang bukan kelompoknya 02 tentu saja, karena kelompoknya 02 seperti Golkar, Gerindra, PAN tidak mungkin itu berani omong apapun. Nah, ada ketua umum partai di
rumpun 01, rumpun 03 itu bisa memberikan semacam petisi atau peringatan kepada presiden agar bersikap netral. Itu yang bisa kita lakukan dan nanti diamplifikasi dengan narasi-narasi dari civil society, terutama di ranah akademisi, kemudian kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok ekonom, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi saya kira itu jauh lebih soft dibandingkan dengan ketakutan, teror, pemakzulan yang akhirnya bisa dimaknai berbeda oleh masyarakat yang tidak paham tentang maksud sebenarnya usulan dari Profesor Saiful Mujani. Jadi inilah opini saya terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani. Sebagai akademisi, beliau punya hak untuk menyampaikan pendapat, dan saya sebagai rakyat juga punya hak untuk memberikan komentar, untuk mungkin berbeda caranya gitu, meskipun semangatnya saya setuju, tapi tujuan saya satu-satunya adalah ingin menjaga perasaan masyarakat, jangan sampai ada teror ketakutan menghantui masyarakat Indonesia sehingga nanti akan mengganggu proses demokrasi itu sendiri. Kita lihat sekarang ini sudah banyak tokoh-tokoh yang memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk jangan takut terhadap intimidasi dari siapapun. Termasuk yang terakhir dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa rakyat ini adalah penguasa yang sebenarnya di negeri ini. Rakyat harus berdaulat, bebas dari intimidasi, dan rakyat harus bebas memilih pemimpin yang terbaik tanpa didorong-dorong, diiming-imingi dengan janji-janji palsu. Ini mungkin yang harus terus kita suarakan sehingga pesta demokrasi ini bisa dimaknai sebagai pesta rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Bukan pemilih yang dikarbit karena dia anaknya penguasa, bukan pemimpin yang emosional, baperan, gampang marah, masalah debat selesai tapi dibawa-bawa terus di kampanye di mana-mana, tapi pemimpin yang elegan, pemimpin yang mempunyai visi jauh ke depan, pemimpin yang mempunyai rekam jejak bersih, mempunyai kapabilitas yang mumpuni untuk membawa kapal besar yang bernama Indonesia menuju ke Indonesia Gemilang tahun 2045. Saya kira itu opini saya terkait dengan usulan dari Profesor Saiful Mujani. Ini menjadi diskursus di ruang publik dan mari kita berdiskusi dengan baik tanpa ada pretensi apapun. Yang jelas kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu menjaga demokrasi, menjaga Pancasila, dan menjaga Indonesia kita. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamri.